Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paham arti cahaya di sini, Pak? Baik. Kalau paham arti cahaya, keluar sedikit kita dari tema kita. Kita sering mendengarkan orang memberikan muqaddimah di kata sambutan. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Pernah dengar? Pernah atau sering? Baik. Kalau sering saya mau bertanya, apa maksud Anda, wahai Anda yang berkata Rasul telah berhasil mengeluarkan manusia dari dunia kegelapan menuju cahaya terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tolong beritahu saya apa makna seperti yang kita rasakan sekarang ini. Paham yang saya maksud? Terang benderang yang Anda sebut tadi, terang benderang yang mana? Kalau terang benderang maknanya adalah Islam itu diterapkan, Islam itu diamalkan, Islam itu dikerjakan, Islam itu memimpin seperti yang terjadi di zaman Rasul, nihil. Tidak seperti yang Anda katakan. Tapi kalau maksud Anda terang benderang adalah cahaya listrik, kita sudah merasakan terang benderang dulu Nabi adalah gelap gulita, dunia yang gelap gulita. Maka kalimat seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini, kalimat yang tidak benar. Karena yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini, manusia sudah kembali masuk ke dalam kegelapan itu. Manusia sudah kembali masuk ke pola jahiliyah itu, walau tidak semuanya. Tapi sudah mayoritas. Sudah mayoritas. Jadi mayoritas sudah kembali kepada alam jahiliyah. Mayoritas sudah kembali kepada alam kegelapan. Mana terang benderang itu? Percaya tidak percaya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita sekarang ini, lebih banyak orang jujur atau orang berdusta? Lebih banyak orang yang benar-benar pegang amanah atau khianat? Mana terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman sekarang ini? Coba mana? Timbangan-timbangan kaum muslimin di pasar atau di dunia, lebih banyak yang jujur atau yang curang? Maka kalau Anda suatu saat membuat muqaddimah kata sambutan, jangan sebut seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Hentikan kalimat itu. Cukup sampai kepada titik Rasulullah yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Berhenti sampai di situ. Jangan lanjutkan seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Ya, jangan lanjutkan itu. Saya selalu mengatakan, rata-rata manusia sekarang kaset rekaman. Apa itu kaset rekaman? Dia dengarkan dari orang lain, wah enak terasa nih. Sampaikan juga seperti itu kepada orang lain. Itu namanya kaset rekaman, Pak. Dia tidak bisa memfilter apakah yang dia dengar itu benar atau buruk. Baik, benar atau salah. Baik atau buruk. Nggak bisa difilter. Apa yang terdengar? Oh iya, enak rasanya, sampaikan juga. Banyak manusia sekarang ini kaset rekaman. Sehingga kalimat yang dia keluarkan kalimat tiru-meniru. Contoh mencontoh. Mau bukti? Itu buktinya yang tadi. Mau bukti lagi? Saya mau tanya kepada Anda. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.000? Berapa? Waduh, coba yang jelas sedikit. Berapa? 6.000? Berapa? Oke, saya mau tanya. Kalau rata-rata umat Islam ditanya, berapa jumlah ayat Al-Quran? Mereka jawab apa? 6.666. Sudah mulai ada yang tidak menjawab itu tadi. Mungkin antum sudah tahu sebelumnya. Ya kan? Sudah tahu itu bukan angka yang benar. Namun angka yang benar antum lupa. Gitu loh. Saya waktu SD, mungkin bapak-bapak dan ibu juga waktu SD atau yang lainnya, kalau ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, santai, angka cantik, 6666. Siapa yang bilang jumlah ayat Al-Quran 6666?
6.666 ayat. Dan kalimat ini diucapkan oleh dai kondang di seluruh Indonesia. 6.666 ayat. Kita dengarkan dengan telinga kita mereka berbicara. Apa itu? Kaset rekaman. Terdengar orang membilang seperti itu, menyebut seperti itu, rekam, sampaikan seperti itu. Tanpa meng-cross check apakah benar ayat Al-Quran itu 6.666. Saya di usia SMP, usia saya waktu itu masih SMP, saya di pesantren tentunya, saya mencoba, apa iya ya 6.666. Lalu saya ambil Al-Quran. Saya tidak tahu berapa jumlahnya waktu itu, masih usia SMP di awal-awal pesantren. Entah sudah balik, entah belum, mana pun tidak ingat lagi udah. Ana coba, ambil Pak. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 200 sekian ayat, kemudian Ali Imran sekian ayat, An-Nisa sekian ayat, Al-Maidah. Lalu saya ambil kalkulator, tak ketemu 6.666 itu. Tak ketemu. Saya ulang-ulang menjumlahkan, tak ketemu 6.666 itu. Itu di usia saya SMP. Entah kelas 1, entah kelas 2, Allah alam. Ada kemungkinan libur antara kelas 1 dan kelas 2. Berarti tamat kelas 1 SMP, naik ke kelas 2 SMP-nya. Tapi pesantren di Sanawiyah lah, kalau bahasa kita. Saya sudah mulai bertanya, apa iya 6.666? Karena selama ini yang pelajaran kita di SD itu kan, 6.666. Saya buktikan sendiri dengan cara yang tadi. Ternyata 6.236. 6.236. Dan subhanallah tidak lama setelah itu saya membaca buku seorang ulama dari kota Mekah, beliau tulis di situ. Jumlah ayat Al-Quran 6.236. Alhamdulillah. Sama hasil riset ilmiah saya dengan tulisan ulama itu. Ini dia kaset rekaman. Hati-hati dengan kaset rekaman.